Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semua mahasiswa Ibu yang ada di rumah. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyaksikan video ini. Ibu doakan semoga teman-teman semua yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Ya, meskipun di rumah, tapi teman-teman tetap semangat belajarnya. Oke. Di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberikan 2 tugas. Tugas yang pertama itu terkait dengan kombinasi bisnis dan tugas kedua terkait dengan pelaporan kepemilikan atas perusahaan. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan terkait dengan tugas-tugas tersebut. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu harap teman-teman semua sudah menyediakan alat tulisnya ya, berupa pena dan buku catatan. Karena nanti akan ada sedikit perhitungan dan penjelasan yang lebih detail. Jadi, teman-teman ada sebagian yang bisa menangkap dengan mencatatnya lagi. Jadi, Ibu harap teman-teman semuanya sudah standby untuk belajar pada hari ini. Oke? Ibu akan share screen tentang tugas-tugas yang minggu lalu Ibu berikan. Ibu izin share screen ya. Oke, kita masuk ke tugas yang pertama, yaitu tugas kombinasi bisnis. Oke, Ibu izin untuk tutup wajah Ibu ya, biar teman-teman bisa fokus ke penjelasan Ibu saja. Oke, di sini ada soal lumayan pendek soalnya. Jadi di sini ada PT Melati. PT Melati ini mengakuisisi aset bersih milik PT Lau dengan harga akuisisinya 25 miliar. Oke, kemudian dalam akuisisi tersebut PT Melati membayar tunai kepada pemegang saham PT Lau sebesar 200 juta. Sisanya PT Melati ini menerbitkan saham sebanyak 1 juta dengan nilai nominalnya Rp1.000. Oke. Kemudian ternyata pada saat PT Melati menerbitkan saham tersebut, saham PT Melati itu tidak diperjualkan di pasar modal sehingga PT Melati tidak memiliki nilai wajarnya. Kemudian di dalam soal tersebut ada informasi kalau nilai wajar aset bersih PT Lau adalah 20 miliar rupiah. Kemudian informasi selanjutnya, PT Melati mengeluarkan biaya konsultan sebesar 2 miliar dan biaya registrasi saham sebanyak 5 miliar rupiah. Dari soal atau dari transaksi ini, teman-teman diminta untuk hitunglah goodwill dari akuisisi tersebut. Oke, teman-teman diminta hitunglah goodwill dari akuisisi tersebut. Lalu bagaimana caranya teman-teman menghitung goodwill-nya? Ini sudah Ibu buatkan jawabannya, tapi sebelum teman-teman menjawab pertanyaan tersebut, teman-teman harus paham dulu konsep yang telah Ibu jelaskan di pertemuan kedua minggu lalu terkait dengan goodwill. Oke, Ibu coba buka lagi modul kita di pertemuan kedua terkait dengan goodwill. Oke, kelihatannya modulnya. Jadi di pertemuan kedua atau di bab 1 itu Ibu sudah menjelaskan ada beberapa istilah dalam akuntansi kombinasi bisnis. Salah satunya adalah goodwill. Nah, di sini Ibu sudah menjelaskan goodwill ini cara menghitungnya atau bagaimana cara menghitung goodwill. Goodwill ini didapat dari harga perolehan, harga perolehan atau harga akuisisi, harga perolehan atau harga akuisisi
Dari entitas yang diakuisisi dibandingkan dengan nilai wajar entitas yang diakuisisi. Oke, pahami ya. Cara menghitung goodwill adalah harga perolehan, garis miring harga akuisisi atau harga perolehan atau harga akuisisi dibandingkan atau dikurangi dengan nilai wajar entitas yang diakuisisi. Pahamnya dapatnya dari mana? Pahamnya, goodwill didapat dari harga perolehan atau harga akuisisi dikurangi dengan nilai wajar entitas yang diakuisisi. Dari konsep ini kemudian kita cek kembali soal yang tadi. Oke, di soalnya tadi di soal ini sudah dijelaskan harga akuisisinya 25 juta, nilai wajar aset bersihnya bukan 25 juta, Ibu ulangi, harga akuisisinya 25 miliar, sedangkan nilai wajar aset bersih PT Lau atau perusahaan yang diakuisisi sebesar 20 miliar. Dari dua angka ini, teman-teman sebenarnya sudah bisa untuk menghitung berapa nilai goodwill-nya ya. Dari dua harga harga ini, harga akuisisi dengan nilai wajar aset, teman-teman sudah bisa menghitung goodwill-nya. Jadi harga akuisisi 25 miliar dikurangi nilai wajar aset bersih 20 miliar sehingga dapat goodwill-nya sebesar 5 miliar. Oke, teman-teman tidak usah terlalu memikirkan angka-angka yang ada di soal ini ya. Teman-teman tidak perlu capek-capek untuk memikirkan angka-angka di soal ini ya. Teman-teman fokus saja dengan apa yang diminta dalam soal. Yang diminta dalam soal itu kan hitunglah goodwill dari akuisisi tersebut. Kalau teman-teman buka modul, teman-teman pahami konsepnya bagaimana cara menghitung goodwill, teman-teman bisa langsung menjawab. Ya, ini bukan hitam-hitamkan biar teman-teman bisa fokus. Ketika yang ditanya adalah goodwill, berarti teman-teman harus menghitung selisih antara harga akuisisi dengan nilai wajar aset bersih. Oke. Dari dua angka ini, teman-teman sudah bisa menghitung goodwill. Pahami lagi ya. Teman-teman harus paham konsep goodwill. Gimana cara menghitung goodwill? Cara menghitung goodwill adalah harga akuisisi atau harga perolehan dikurangi nilai wajar aset bersih. Cukup itu saja yang harus teman-teman ketahui. Saya sudah tahu nih harga akuisisinya 25 miliar. Kemudian nilai wajar aset bersihnya sebesar 20 miliar. Besar mana? Oh, besarnya yang lebih besar adalah harga akuisisi sehingga selisihnya adalah goodwill. Oke, pahamnya sampai sini teman-teman. Teman-teman harus pahami betul yang diminta apa. Kemudian yang diminta itu teman-teman harus paham dulu konsepnya seperti apa. Dari situ teman-teman nanti baru bisa menjawab apa yang diminta dalam soal. Oke, jadi jangan terlalu melebar untuk menjawab pertanyaan ini karena kalau teman-teman udah paham konsepnya, insya Allah teman-teman langsung bisa menghitung berapa sih goodwill-nya. Kemarin yang dijelaskan sama Bu Diah, kalau mau cari goodwill itu kita membandingkan nih harga akuisisi dengan nilai wajar aset. Oh, dari dua angka ini saya bisa menghitung berapa sih goodwill-nya. Tinggal teman-teman kurangkan harga akuisisi 25 miliar dikurangi dengan nilai wajar aset bersih sebesar 20 miliar sehingga dapatlah goodwill sebesar 5 miliar. Oke ya, dari tugas satunya sudah clear semuanya ya. Kalau masih bingung nanti bisa teman-teman hubungi Ibu ya agar Ibu bisa lebih menjelaskan lagi ke teman-teman tersebut. Yang jelas ketika bingung silakan ditanyakan. Oke, untuk tugas 1 clear ya. Kita bisa lanjut ke tugas 2. Ibu izin share screen lagi untuk tugas kedua kita. Oke, kita masuk tugas 2. Pelaporan kepemilikan antar perusahaan. Oke, tadi soalnya lumayan singkat, transaksinya hanya akuisisi saja.
Tapi kemudian di pertemuan kedua ternyata soalnya lumayan agak panjang dari soal yang pertama. Tapi ini wajar ya, semakin tinggi babnya maka akan semakin detail penjelasannya seperti itu. Oke, di tugas kedua ini yang diminta ada 4. Ya, pertama hitung selisih alokasi biaya perolehan, kemudian jurnal yang dibutuhkan, kemudian amortisasi selisih, kemudian jurnal untuk amortisasi selisih. Sebenarnya nanti akan ada timbul lagi selain 4 ini, teman-teman juga akan diminta hitung investasi akhirnya berapa, investasi akhir. Kemudian teman-teman juga nanti harus menghitung bagian laba akhirnya berapa. Ini menjawabnya sesuai dengan penjelasan Ibu di pertemuan ketiga ya. Di pertemuan ketiga, Ibu sudah share PowerPoint di mana ada penjelasan Ibu, tapi mohon maaf ketika ada beberapa slide yang penjelasannya terpotong. Sepertinya apa yang Ibu jelaskan itu karena ada sedikit gangguan sehingga penjelasannya terpotong seperti itu. Tapi Ibu harap dengan penjelasan Ibu kali ini di tugas teman-teman itu bisa dipahami. Oke. Jadi pertanyaan yang lumayan panjang seperti ini, teman-teman harus menjawabnya menggunakan 6 langkah yang Ibu jelaskan sebelumnya. Oke, kita masuk ke latihannya ya, kita masuk ke soalnya, kemudian kita pahami dulu soalnya seperti apa, setelah teman-teman pahami soalnya seperti apa, kemudian kita akan lanjut ke cara menjawabnya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke soal. Jadi, di dalam soal ini ada 2 perusahaan. Yang pertama adalah Pen Company, kemudian ada Sloan Company. Nah, Pen Company ini adalah perusahaan yang mengakuisisi atau perusahaan yang membeli, sedangkan Sloan Company adalah perusahaan yang diakuisisi atau perusahaan yang dibeli oleh Pen Company. Paham ya? Oke, lanjut. Pen Company ini mengakuisisi atau membeli Sloan Company sebesar 30%. Ya, Pen Company membeli Sloan Company sebesar 30%. Pen Company membeli Sloan Company secara tunai, di mana harga atau imbalan yang dialihkan oleh Pen Company yang secara cash-nya atau menggunakan uang itu sebesar 2 juta dolar. Ya, untuk mendapatkan 30% kepemilikan Sloan Company, Pen Company harus mengeluarkan uang tunai sebesar 2 juta dolar. Kemudian selain mengeluarkan uang tunai, Pen Company juga harus mengeluarkan uang sebesar bukan mengeluarkan uang, tapi Pen Company juga harus menerbitkan saham sebesar 200.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal saham tersebut sebesar 10 dolar dan nilai pasarnya sebesar 15 dolar per saham. Oke, paham dari situ ya? Pen Company beli Sloan Company sebesar 30% dengan mengeluarkan uang tunai 2 juta dolar, kemudian ditambah dengan menerbitkan saham sebesar 200.000 lembar saham, di mana nominalnya 10% dan nilai pasarnya 15 dolar. 10 dolar dan 15 dolar. Dengan nominal 10, nilai pasarnya 15. Oke. Selain mengeluarkan uang dan saham, ternyata Pen Company itu juga harus mengeluarkan biaya-biaya lainnya. Biayanya itu ada 2. Yang pertama adalah penerbitan registrasi saham.
Oke, yang pertama adalah registrasi saham sebesar $50.000 dan yang kedua, pen company juga mengeluarkan biaya konsultasi dan penasehat sebesar $100.000. Oke, dari soal tersebut teman-teman paham ya dari transaksinya. Selanjutnya, ketika pen company mengakuisisi Sloan Company ini melaporkan atau menyajikan laporan posisi keuangannya per 31 Desember 2014. Oke, 31 Desember 2014 itu sama dengan 1 Januari 2015. Mohon maaf, Ibu ulangi. Ketika pen company mengakuisisi Sloan Company ini menyajikan laporan keuangannya per 31 Desember 2014. Oke, kalau di akuntansi 31 Desember 2014 ini sama dengan 1 Januari 2015. Oke ya, paham ya? Oke, kemudian kita cek kembali laporan posisi keuangan dari si Sloan Company. Oke, di sini Sloan Company punya kas, piutang, persediaan aktif lanjut lainnya, peralatan bersih, kemudian juga punya utang usaha, wesel bayar, saham biasa, dan laba ditahan. Ya, ini akun-akunnya, kemudian dia juga menyediakan nilai tercatat, dan dia juga menyediakan nilai wajarnya. Oke, kita perhatikan nilai tercatat dan nilai wajar untuk total aktiva itu sebesar 15 juta, sedangkan total kewajiban dan ekuitas pemegang sahamnya sebesar 15 juta. Oke, 15 juta ini total liabilitas, ya 15 juta ini dapat dari liabilitas ditambah dengan ekuitas, jadi dapatnya 15 juta, seperti itu. Paham ya? Total aktifanya 15 juta, kemudian total kewajibannya itu ada utang usaha sama hasil bayar 1 juta ditambah 2 juta, kemudian ditambah dengan saham biasa dan laba ditahan, ekuitas pemegang sahamnya 10 juta dan 2 juta, sehingga dapatlah total kewajiban dan ekuitas pemegang sahamnya 15 juta, sama dengan nilai total aktiva. Oke. Kemudian di dalam laporan posisi keuangan ini, Sloan Company juga menyediakan kolom untuk nilai wajar dari aset dan liabilitasnya. Oke. Selain menyediakan nilai tercatat, Sloan Company juga menyediakan nilai wajarnya. Oke, nilai wajarnya itu maksudnya adalah dari akun-akun di aktiva dan liabilitas, ternyata akun-akun ini ketika akan dijual ke pen company, akun-akun ini ternyata bisa diukur atau kita hargai dengan nilai pasarnya, atau kita bisa menghargai aset dan liabilitas ini sesuai dengan harga di pasarannya seperti apa. Itu harga pasaran atau nilai pasar sama dengan nilai wajar. Jadi ketika pen company mengakuisisi Sloan Company, nilai dari aktiva dan liabilitasnya ini bisa diukur atau bisa diakui menggunakan nilai wajar. Seperti itu. Jadi dalam soal-soal itu nanti akan muncul laporan posisi keuangan dari perusahaan yang akan diakuisisi. Jadi laporan keuangan itu nanti akan menyediakan nilai tercatat dan nilai wajar. Nanti tugas teman-teman itu adalah teman-teman yaitu harus mengecek atau membandingkan andalannya tercatat dengan nilai wajarnya seperti apa. Gitu. Paham ya? Teman-teman harus perhatikan nilai tercatatnya dan nilai wajarnya seperti apa. Oke. Kalau sudah teman-teman perhatikan nilai tercatat dan nilai wajarnya, kita masuk ke
informasi tambahan selanjutnya. Jadi berdasarkan harga akuisisi di atas, kemudian berdasarkan dari nilai tercatat dan nilai wajar dari kepemilikan si Swan Company. Selanjutnya ini ada informasi lanjutan. Ada informasi lanjutan. Informasinya adalah pada tanggal 1 Juli 2015 Swan Company membayar dividen. Jadi Swan Company ini membayar dividen 1 juta dolar. Selain bayar dividen, dia juga melaporkan laba bersih sebesar 3 juta dolar. Ya. Kemudian informasi selanjutnya, kelebihan biaya atas nilai tercatat yang diperoleh diamortisasi sebagai berikut. Jadi ini ada kelebihan biaya. Nanti pertanyaan, Ibu, kelebihan biaya itu maksudnya seperti apa? Dapatnya angka-angka ini atau dapatnya akun-akun ini dari mana ya, Bu? Nah, teman-teman harus cek kembali laporan posisi keuangannya. Oke, nanti pasti akan muncul beberapa soal yang menyebutkan kelebihan biaya atas nilai tercatat dialokasikan ke sini. Itu sebenarnya dapat dari mana ya kelebihan biaya tersebut? Jadi kalau yang di bab 1 itu kan kelebihan biayanya kita alokasikan ke goodwill. Itu ketika nilai wajar sama nilai tercatatnya sama antara akun-akun nominal di akun-akun nilai wajar dengan akun-akun nilai nominalnya itu sama, ya, tidak ada perbedaan. Ketika tidak ada perbedaan baik nilai wajar dan nilai tercatatnya, maka teman-teman harus alokasikan kelebihan biayanya itu ke goodwill, ya. Kalau antara nilai tercatat, ketika antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya ini tidak ada perbedaan, berarti nanti ketika teman-teman hitung selisih antara biaya akuisisi dengan nilai aktiva bersih, kalau seandainya ada selisihnya, maka selisihnya itu teman-teman alokasikan ke goodwill, ya. Kalau antara nilai wajar dan nilai tercatatnya tidak ada selisih, teman-teman tidak, ya, antara nilai wajar dengan nilai tercatatnya itu tidak ada selisih, angka-angkanya sama, berarti nanti teman-teman hitung kelebihan biaya yang dapat dari biaya akuisisi dikurangi dengan nilai aset bersih itu teman-teman akui sebagai goodwill. Itu kalau antara nilai buku dan nilai tercatatnya tidak ada perbedaan nominal. Tapi masalahnya di soal kali ini PT Sloan Company, ulangi lagi, tapi di sini Sloan Company ini menyajikan atau melaporkan posisi keuangannya, ada nilai tercatat dan nilai wajarnya, di mana ada beberapa akun-akun yang memiliki perbedaan antara nilai wajar dan nilai tercatat. Kita cek satu-satu. Jadi, untuk nilai tercatat dan nilai wajar dari aktiva dan liabilitas yang tergambar di sini, Ibu jelaskan. Kasnya Sloan Company, nilai tercatatnya sebesar 1.500.000, sedangkan nilai wajarnya 1.500.000. Sama ya, ini tidak ada perbedaan. Oke, ini sama-sama 1.500.000 antara nilai tercatat kas dan nilai wajar kas itu nominalnya sama 1.500.000, tidak ada perbedaan. Kemudian piutang bersih itu nilainya juga sama, nilai tercatat 2.200.000, nilai wajarnya juga 2.200.000, ya. Kemudian persediaan, nilai tercatatnya 3 juta, tapi ternyata di pasaran persediaan ini dinilai dengan harga 4 juta.
Berarti ada perbedaan ya antara nilai tercatat persediaan dengan nilai wajar persediaan itu ada perbedaan. Besaran mana? Nilai tercatat atau nilai wajar? Oh, ternyata lebih besar nilai wajar. Ketika nilai wajar lebih besar daripada nilai tercatatnya, berarti aktiva tersebut dinilai terlalu tinggi. Paham ya? Ketika nilai wajar lebih besar daripada nilai tercatatnya, berarti aktiva tersebut dinilai terlalu tinggi. Tapi untuk aktiva lancar lainnya, dia menjelaskan untuk nilai tercatatnya 3.300.000, tapi nilai wajarnya sebesar 3.100.000. Nah, besaran mana? Nilai tercatat atau nilai wajar? Oh iya, yang lebih besar itu adalah nilai tercatat. Oke, buka buku teman-teman lagi, dicatat lagi. Ketika nilai tercatat lebih besar dari nilai wajar, atau sebaliknya nilai wajar lebih kecil daripada nilai tercatat, berarti aset dari aktiva lancar lainnya itu dinilai terlalu rendah. Oke, Ibu ulangi. Di sini ada nilai tercatat dan nilai wajar. Ketika Paint Company mengakuisisi Sloan Company ini menyajikan laporan posisi keuangan, di mana di situ ada nilai tercatat dan nilai wajar. Oke, teman-teman harus membandingkan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari perusahaan yang akan kita akuisisi. Oke, fungsinya untuk apa? Fungsinya itu nanti akan kita gunakan dalam menghitung alokasi kelebihan biaya. Oke ya, Ibu ulangi lagi. Jadi, Sloan Company menyajikan laporan keuangan, di situ ada nilai tercatat dan nilai wajar. Oke, kita cek dari akun-akun tersebut, mana-mana saja sih nilai tercatat dan nilai wajarnya yang berbeda, kita masuk ke kas. Kasnya 1.500.000 nilai tercatat, nilai wajarnya juga 1.500.000, berarti tidak ada perbedaan. Berarti sama. Kemudian selanjutnya piutang bersih juga demikian. Piutang bersih itu 2.200.000 nilai tercatat, nilai wajarnya juga 2.200.000. Kemudian masuk ke persediaan. Persediaan nilai tercatatnya 3 juta, kemudian nilai wajarnya itu 4 juta. Ada selisih? Ada perbedaan? Ya, tentu. Ada perbedaan. Untuk persediaan nilai tercatatnya 3 juta, sedangkan untuk nilai wajarnya 4 juta. Selisihnya berapa? Selisihnya 1 juta. Besaran mana? Nilai tercatat dengan nilai wajar, yang lebih besar adalah nilai wajar. Kalau seperti ini artinya adalah persediaan ini dinilai terlalu tinggi. Oke? Ketika nilai wajar lebih besar daripada nilai tercatat, maka persediaan itu dinilai terlalu tinggi. Kemudian masuk ke aktiva lancar lainnya. Nilai tercatatnya 3.300.000, kemudian nilai wajarnya 3.100.000. Besar mana? Yang besar adalah nilai tercatat. Jadi, ketika nilai wajar lebih kecil daripada nilai tercatat, maka atau artinya
aktiva lancar lainnya itu dinilai terlalu rendah. Seperti itu. Harganya murah ya. Aktiva lancar itu dihargai dengan harga yang murah ya. Maksudnya itu dinilai terlalu tinggi itu berarti dihargai dengan harga yang mahal. Kalau dinilai terlalu rendah itu berarti diakui dengan harga yang murah. Kemudian, selain aktiva lancar lainnya yang memiliki perbedaan antara nilai tercatat dan nilai wajarnya itu ada peralatan bersih, di mana peralatan bersih nilai tercatatnya sebesar 5 juta dan nilai wajarnya adalah 8 juta. Jadi berbeda ya, besaran mana? Yang besar adalah nilai wajar. Berarti di sini artinya peralatan bersihnya dinilai terlalu tinggi atau persediaannya itu dihargai lebih mahal. Oke. Teman-teman nanti ketika ada soal lain menyebutkan ada peralatan, kemudian ada akumulasi penyusutan, sebenarnya peralatan dengan akumulasi penyusutan kalau kita korwangkan akan mendapatkan peralatan bersih. Ya, kalau ada akumulasi berarti peralatannya ini belum bersih ya, masih harus ada yang dikurangi. Nah, dikurangi apa yang akan dikurangi itu menggunakan akumulasi. Jadi peralatan dikurangi akumulasi nanti akan muncul yang namanya peralatan bersih ya, seperti itu. Jadi jangan bingung ya ketika ada peralatan di bawahnya ada akumulasi penyusutan, terus di soal lainnya itu ada peralatan bersih. Sebenarnya peralatan bersih itu didapat dari peralatan dikurangi akumulasi penyusutan seperti itu. Oke, berarti clear ya. Peralatan bersihnya itu nilai tercatatnya 5 juta dan nilai wajarnya 8 juta. Berarti peralatan bersihnya itu diakui atau dinilai terlalu tinggi. Kemudian untuk utang usaha itu antara nilai tercatat dan nilai wajarnya sama-sama 1 juta, berarti tidak ada perbedaan, tapi ada perbedaan di wesel bayarnya. Wesel bayar ini jatuh temponya 5 tahun, di mana nilai tercatatnya 2 juta dan nilai wajarnya 1.800.000. Oke. Nah, ini nanti penjelasannya agak berbeda dengan aset tadi ya. Kalau aset tadi kan dinilai terlalu tinggi. Dinilai terlalu tinggi. Kemudian kalau untuk wesel bayar itu ketika nilai tercatatnya lebih besar daripada nilai wajar itu nanti kebalikannya seperti itu. Berarti dinilai terlalu tinggi atau rendah nih. Ketika nilai tercatatnya 2 juta, kemudian nilai wajarnya 1.800.000. Dipikirkan ini terlalu tinggi atau terlalu rendah ya. Nanti ketik jawabannya di Skuli. Ketika wesel bayar nilai tercatatnya lebih besar daripada nilai wajarnya itu apakah dinilai terlalu tinggi atau dinilai terlalu rendah ya? Silakan komennya di Skuli. Oke. Next. Jadi paham ya? Ketika ada perbedaan antara harga akuisisi dengan harga aset bersih perusahaan yang akan diakuisisi, perbedaan antara harga tersebut itu diakibatkan oleh nilai tercatat dan nilai wajar di dalam perusahaan yang diakuisisi itu ada yang berbeda seperti itu. Kemudian ketika Paint Company mengakuisisi Sloan Company, berapakah aset bersih milik Sloan Company atau berapakah ekuitas pemegang saham Sloan Company? Oke, teman-teman itu harus bisa menjawabnya. Di sini kan sudah dijelaskan nih, ketika Paint Company mengakuisisi, di sini tidak dijelaskan berapa aset bersih yang dimiliki oleh Sloan Company atau berapa sih ekuitas pemegang saham Sloan Company. Ini disebutkan, tidak disebutkan secara gamblang berapa angkanya, ya. Tapi teman-teman bisa menjawab berapa sih
aset bersih dari slow company atau berapa sih ekuitas pemegang saham slow company, teman-teman bisa menjawabnya dengan melihat laporan keuangan ini. Ya, Ibu lihatnya dari mana ya, Ibu? Untuk melihat aset bersihnya, balik lagi Ibu kemarin sudah menjelaskan ketika teman-teman ingin menghitung aset bersih dari perusahaan yang akan diakuisisi adalah teman-teman hitung total asetnya berapa, total aset dikurangi total liabilitas, ya, total asetnya 15 juta dikurangi dengan total liabilitas sebesar 3 juta. Berarti selisihnya berapa? Selisihnya itu adalah 12 juta. Nah, 12 juta itu adalah aset bersih 12 juta itu adalah aset bersih milik Sloan Company. Ya, kalau seandainya tanya aset bersih Sloan Company sebesar 12 juta dapat dari mana? Total aktiva dikurangi dengan total liabilitas. Tapi kalau seandainya di dalam soal yang lain disebutkan berapa ekuitas pemegang saham Sloan Company, maka Sloan Company itu ekuitas pemegang sahamnya terdiri dari saham biasa 10 juta ditambah dengan laba ditahan 2 juta, berarti saham biasa dan laba ditahan atau total ekuitas pemegang saham Sloan Company sebesar 12 juta. Wah, Bu, sama ya, Bu, antara total aktiva bersih, Ibu ulangin, nanti kalau ada pertanyaan, sama ya, Bu, aktiva bersih dengan total ekuitas pemegang saham jumlahnya sama? Ya, tentu saja sama. Kalau teman-teman ingat mata kuliah pengantar akuntansi 1, di mana di situ menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi, ya, ketika di situ dijelaskan persamaan dasar akuntansi, dia kan akan muncul aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Ya, ini kan aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Ini persamaan dasar akuntansi. Oke. Kemudian kita mau mengetahui nih aset bersihnya berapa. Aset bersih ini maksudnya adalah berapa sih modal yang sesungguhnya dimiliki oleh Sloan Company, ya. Aset bersih ini maksudnya sama dengan, atau aset bersih ini maksudnya itu ya, aset bersih ini sebenarnya definisinya sama dengan ekuitas pemegang saham, ya. Aset bersih ini sebenarnya definisinya itu sama dengan ekuitas pemegang saham. Ibu ulangi, aset bersih itu sebenarnya definisinya sama dengan ekuitas pemegang saham. Aset bersih itu berarti berapa sih jumlah modal yang sebenarnya kita miliki. Oke, bagaimana cara kita mengetahui berapa modal yang sebenarnya kita miliki atau berapa sih aset bersih yang sebenarnya kita miliki? Ya, tinggal teman-teman kurangkan saja total aset dikurang dengan total liabilitas. Ya, udah jelas ya. Ketika ada pertanyaan atau ada soal aset bersih teridentifikasi, aset bersihnya berapa, kemudian ekuitas pemegang sahamnya berapa. Sebenarnya antara aset bersih dengan ekuitas pemegang saham itu sama nominalnya. Kenapa? Karena cara mencarinya juga sama. Aset bersih itu sama dengan harta yang benar-benar kita miliki itu berapa. Ya, harta yang benar-benar kita miliki yang dikurangi dari hutang-hutang. Nah, itu berarti ekuitas pemegang saham atau modal yang benar-benar kita miliki itu berapa. Seperti itu. Oke, jadi ingat untuk aset bersih itu sebenarnya sama dengan ekuitas pemegang saham. Jadi total aset dikurangi total liabilitas, seperti itu. Tapi ada juga soal yang bilang ketika akuisisi terjadi, ekuitas pemegang
saham PTB atau PT yang diakuisisi itu terdiri dari saham biasa, misalkan 120.000, kemudian saldo laba 80.000, misalkan seperti itu. Berarti berapa ekuitasnya? Ya tinggal teman jumlahkan saja. Ekuitasnya adalah 200 juta, seperti itu. Ya, paham ya. Ketika ada soal, dia sebutkan pada saat akuisisi aset bersih PTB atau perusahaan yang diakuisisi sebesar misalkan 200 juta, itu sama. Artinya soal itu menyebutkan ekuitas pemegang saham PTB atau perusahaan yang diakuisisi itu sebesar 200 juta. Tapi nanti ada rincian lagi. 200 juta ini didapat dari akun ekuitas pemegang saham yang mana-mana saja. Nanti disebutkan lagi, oh ekuitas pemegang sahamnya ini ternyata terdiri dari saham biasa, saldo laba, atau nanti bisa teman-teman jumpai lagi model saham, atau teman-teman juga lagi agio atau agio saham, seperti itu. Ini pelajaran di semester lalu ya, di semester PA2, KM1, KM2. Jadi Ibu tidak akan menjelaskan lebih rinci lagi. Tapi yang jelas teman-teman harus paham konsepnya seperti itu. Ketika ada soal tentang aset bersih, sebenarnya dia juga menyebutkan ekuitas pemegang saham, karena aset bersih itu sama dengan berapa jumlah ekuitas atau modal yang benar-benar kita miliki, atau ekuitas pemegang saham itu berapa, seperti itu. Oke, paham ya. Kemudian Ibu lanjutkan lagi ke soal yang tadi. Mana soal tadi ya? Oke, ini dia soal yang panjang. Paham ya? Jadi di dalam soal ini, dia menjelaskan kalau Pen Company ini beli Sloan Company dengan mengeluarkan tunai 2 juta ditambah saham 200.000 lembar, nilai nominalnya 10, nilai pasarnya 15. Di sini dia mengeluarkan juga biaya tambahan 50.000 untuk registrasi saham, kemudian 100.000 untuk biaya konsultasi. Di dalam soal ini dia tidak menyebutkan berapa ekuitas pemegang sahamnya atau berapa aktiva bersihnya. Dia tidak menjelaskan secara gamblang nilainya ini loh. Tapi kalau tidak disebutkan, teman-teman tidak usah bingung, tidak usah pusing. Teman-teman hanya perlu tahu saja ekuitas pemegang saham itu apa-apa saja, atau aktiva bersih itu yang mana-mana saja, seperti itu. Yang Ibu jelaskan tadi, aset bersih itu sebenarnya sama dengan ekuitas pemegang saham. Kalau teman-teman ingat lagi bersama dasar akuntansi. Oke. Ketika tidak ditemukan secara detail dia menyebutkan berapa aktiva bersihnya atau berapa ekuitas pemegang sahamnya, tidak usah bingung, teman-teman hanya hitung saja dari laporan posisi keuangan yang disajikan oleh Sloan Company. Oke. Dari soal ini kan tidak disebutkan aktiva bersihnya, tidak disebutkan ekuitas pemegang sahamnya. Jadi teman-teman hitung sendiri ya. Teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang cara pertama, teman-teman bisa menghitung aset bersihnya, atau teman-teman juga bisa menghitung ekuitas pemegang saham. Kalau menghitung aset bersih kan teman-teman harus jumlahkan nih total aktivanya berapa, baru dikurangi total liabilitas, dapatlah aset bersih. Itu cara yang lumayan panjang. Teman-teman bisa cari cara kedua. Teman-teman selain bisa menggunakan aset bersih, teman-teman juga bisa menggunakan ekuitas pemegang saham.
Caranya gampang sekali, teman-teman harus paham untuk ekuitas pemegang saham itu cara mencarinya atau akun-akunnya itu apa saja. Jadi ekuitas pemegang saham itu akun-akunnya ada saham biasa, ada laba ditahan, nanti ada modal saham, ada agio saham, ada list agio saham dan sebagainya. Yang jelas saya tidak akan menjelaskan lagi komponen dari akun-akun ekuitas pemegang saham apa saja, tinggal teman-teman pelajari. Tapi yang jelas di sini untuk soalnya ekuitas pemegang sahamnya itu terdiri dari saham biasa dan laba ditahan. Saham biasa 10 juta, kemudian laba ditahannya 2 juta. Dapatlah total ekuitas pemegang saham sebesar 12 juta. Sama halnya dengan aktiva bersih. Aktiva bersih dapat dari mana? Total aktivanya 15 juta dikurangi total liabilitas 3 juta, maka didapatlah aktiva bersih sebesar 12 juta. Jadi aktiva bersih sama dengan ekuitas pemegang saham sebesar 12 juta. Seperti itu. Oke, paham ya teman-teman? Kalau di soal itu tidak dijelaskan secara gamblang, ekuitas memegang sahamnya berapa atau aktiva bersihnya berapa dari perusahaan yang akan diakuisisi, teman-teman tinggal buka laporan posisi keuangannya ya. Untuk aktiva bersih, total aset atau total aktiva dikurangi dengan total liabilitas. Kemudian kalau pakai cara kedua, tinggal teman-teman totalkan saja total ekuitas pemegang sahamnya berapa. Total ekuitas pemegang saham itu didapat dari semua akun yang ada di ekuitas. Jadi cek ekuitasnya berapa. Oh, di sini ekuitasnya hanya ada saham biasa dan laba ditahan. Berarti saham biasa ditambah dengan laba ditahan nominalnya atau jumlahnya sebesar 12 juta. Sama dengan aset bersihnya seperti itu. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Ini teman-teman sudah paham kan maksud dari tabel laporan posisi keuangan dari suatu company, teman-teman sudah paham kan? Ada yang tercatat, ada nilai wajar. Teman-teman cek dari akun-akun tersebut mana sih nilai tercatat dan nilai wajarnya yang berbeda. Nah, kalau ada perbedaan nih antara nilai tercatat dan nilai wajarnya, nanti maka akun-akun tersebut itu nantinya yang akan menjadi tempat alokasi kelebihan biaya. Kelebihan biaya antara apa? Kelebihan biaya antara imbal yang dialihkan dengan aset bersih atau ekuitas pemegang saham yang diakuisisi seperti itu. Oke, nanti kan sore jelaskan nih yang berbeda itu ada persediaan aktiva lancar, kemudian peralatan bersih, ada wesel bayar. Oke. Nah, ketiga akun ini berdasarkan PSAK 22 kombinasi bisnis. Ketika ada alokasi biaya atau ketika ada alokasi kelebihan biaya, maka alokasi kelebihan biaya itu harus kita amortisasi, harus kita hapuskan yang sudah terpakai atau yang sudah terjual seperti itu. Oke, berdasarkan laporan posisi keuangan ini yang ada nilai tercatat dan nilai wajarnya berbeda nominalnya, maka perbedaan ini harus kita amortisasi. Jadi ini sudah dijelaskan untuk persediaan ini dijual pada tahun berjalan pada tahun 2015, ternyata persediaannya itu sudah terjual 100%. Begitu juga dengan aktiva lancar itu sudah terjual 100%. Sedangkan peralatan, di sini kan ada peralatan nih. Ada peralatan bersih 5 juta. Nah, peralatan bersih 5 juta dan 8 juta. Nah, peralatan bersih ini nantinya juga akan kita susutkan. Dia akan susutkan per tahunnya. Balik lagi di pengantar akuntansi 1, 2, AKM 1, AKM 2 itu untuk aktiva tetap itu harus diamortisasi atau harus disusutkan per tahunnya seperti itu atau pada saat tutup buku. Jadi ini ceritanya kan pen company ini yang menyusun laporan keuangannya di akhir itu adalah pen company ya, yang menjurnal, kemudian yang menghitung selisih, yang buat laporan keuangan itu yang mencatatnya, yang membuatnya itu adalah pen company selaku perusahaan yang mengakuisisi ya, seperti itu. Jadi ketika
Pen company harus mengakuisisi, pen company harus, bukan mengakuisisi, ketika pen company harus membuat laporan keuangan, maka pen company harus mencatat semua transaksi yang terjadi, harus menjurnal semua transaksi yang terjadi selama setahun, seperti itu. Jadi ya, diasumsikan saja, selama 1 tahun berjalan, berarti kan semua barang-barang itu sudah disusutkan atau sudah terjadi penyusutan. Seperti itu. Kemudian ada aktiva lancar, persediaan untuk aktiva lancar lainnya itu ternyata sudah terjual, seperti itu. Nah, jadi ya itu selama setahun itu harus teman-teman catat, seperti itu. Oke, paham ya dengan pola soalnya seperti apa. Kemudian yang diminta itu ada 6. Tadi kemarin yang diminta ada 4 ya. Tapi ini akan Ibu jelaskan menggunakan 6 langkah. Oke, ini akan Ibu jelaskan menggunakan 6 langkah sesuai dengan penjelasan Ibu sebelumnya. Oke, ini pertanyaannya, soalnya sudah teman-teman pahami ya. Yang ditanyakan hitung selisih, jurnal yang dibutuhkan, amortisasi selisih, jurnal amortisasi selisih, kemudian hitung investasi akhir, kemudian hitung bagian laba akhir, seperti itu. Oke, kita masuk ke jawaban. Nah, untuk jawaban Ibu sudah buatkan di Excel. Ya, ini contoh tugas 1 tadi, jawaban tugas 1 tadi, ini ada tugas 2. Oke, sebelumnya Ibu mohon maaf kalau seandainya Ibu menjelaskannya tidak di PowerPoint. Kalau di PowerPoint itu Ibu punya keterbatasan dalam menjelaskan. Makanya Ibu di sini menggunakan Excel. Nah, di sini Ibu sudah buatkan panah-panahnya nih. Semoga aja dengan adanya panah-panah ini akan membantu teman-teman semua untuk bisa memahami. Oke, kita mulai saja untuk menjawab pertanyaan. Tadi di soal disampaikan atau diminta yang pertama adalah hitunglah apa tadi teman-teman, ingat apa yang diminta? Yang diminta tadi adalah hitung selisih alokasi biaya perolehan. Nah, bagaimana cara menghitung alokasi biaya perolehan tadi? Oke, back lagi ya teman-teman, pokoknya jangan pusing deh dengan penjelasan ini. Ibu akan mencoba lebih merincikan lagi jawabannya seperti apa. Tadi kan yang diminta adalah menghitung alokasi biaya perolehan. Oke, kita buka lagi Excelnya. Oke, untuk menghitung alokasi biaya, untuk menghitung selisih biaya perolehan dalam soalnya tadi, pen company itu mengeluarkan uang sebesar 2 juta, kemudian pen company juga menerbitkan saham sebesar 200.000 lembar saham ya. Pen company mengeluarkan uang tunai sebesar 2 juta. Setelah itu pen company juga menerbitkan saham biasa sebesar 200.000 lembar saham dengan nilai nominalnya $15. Oke, 200 juta dikali $15, sehingga total dari saham biasanya sebesar 3 juta. Berarti kita jumlahkan 2 juta ditambah 3 juta, maka dapat imbalan yang dialihkannya sebesar 5 juta. Oke, paham ya? Ibu ulangi. Sloan Pink Company mengakuisisi Sloan Company, dia mengeluarkan uang sebesar 2 juta. Dia juga menerbitkan saham biasa sebesar 200.000 lembar saham dengan nilai wajarnya $15, berarti saham biasa $200.000 dikali 200.000 lembar saham dikali $15, maka didapat totalnya sebesar 3 juta. Jadi imbalan yang dialihkan yang terdiri dari kas dan saham biasa itu sebesar 5 juta. Kemudian pada saat pen company mengakuisisi Sloan Company, di dalam laporan posisi keuangan yang tadi sudah Ibu jelaskan. Oke,
Jadi laporan posisi keuangan yang Ibu tadi sudah jelaskan itu di sini disebutkan aktiva bersih, kalau teman-teman hitung total aktiva 15 juta dikurangi dengan total liabilitasnya 3 juta dapat 12 juta. Tapi teman-teman juga bisa menghitung selisih biaya perolehan dengan mengurangi imbalan dialihkan dengan ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang sahamnya berapa, Bu? Ekuitas pemegang sahamnya itu didapat dari saham biasa dan laba ditahan sebesar atau totalnya sebesar 12 juta seperti itu. Jadi jangan bingung ya melihat soalnya seperti apa. Yang penting teman-teman harus tahu atau paham konsepnya. Untuk mencari selisih itu teman-teman bisa hitung biaya perolehan atau imbalan yang dialihkan, bisa itu berupa kas dan juga saham biasa. Kemudian imbalan dialihkan itu kemudian dikurangi dengan bisa ekuitas pemegang saham atau bisa juga dikurangi dengan aset bersih. Sebenarnya nominalnya sama. Kalau aset bersih kan didapat dari total aktiva dikurangi total liabilitas. Tapi kalau ekuitas pemegang saham berarti teman-teman hafalkan atau pahami atau diingat akun-akun ekuitas pemegang saham itu apa-apa saja. Kalau yang di dalam soal ini kan ekuitas pemegang saham itu terdiri dari saham biasa dan laba ditahan. Jadi untuk menghitung selisih kelebihan biayanya itu sudah jelas berapa. Kayak kalau di sini Ibu menggunakan ekuitas pemegang saham ya, berarti ini imbalan yang dialihkan. Ini imbalan yang dialihkan ya, imbalan yang dialihkannya itu 5 juta dikurangi dengan ekuitas pemegang saham Swan Company yang terdiri dari saham biasa 10 juta dan laba ditahan 2 juta. Oke. Saham biasa 10 juta, kemudian laba ditahannya 2 juta. Kalau kita totalkan ekuitas pemegang saham, ekuitas pemegang saham itu sebesar 12 juta. 12 juta ini sebenarnya untuk 100% kepemilikannya. Oke. 12 juta ini untuk 100% kepemilikan. Tapi di sini si Pen Company hanya mengakuisisi Swan Company sebesar 30%, sehingga teman-teman harus mengurangi 12 juta ini, teman-teman kurangi dengan 30% atau 30% dari 12 juta itu berapa? Kalau teman-teman hitung 30% dari 12 juta itu sebesar 3.600.000, berarti si Pen Company itu mengakuisisi ekuitas pemegang saham Swan Company sebesar 3.600.000 dolar seperti itu. Oke ya. 12 juta ini ketika Pen Company mengakuisisi 100%, tapi di sini masalahnya Pen Company hanya mengakuisisi 30%. Jadi 12 juta dikali 30% dapatlah 3.600.000. Ya. Imbalan dialihkan dikurangi dengan ekuitas pemegang saham yang 30%, maka didapat selisih atau diferensial atau kelebihan biaya perolehan sebesar 1.400.000 seperti itu. Paham ya teman-teman untuk langkah pertama cara menghitungnya seperti apa? Oke, kalau teman-teman sudah paham cara menghitungnya, kita masuk ke langkah 2. Di langkah 2 itu ada alokasi selisih. Oke, untuk alokasi selisih, balik lagi Ibu tadi sudah jelaskan untuk alokasi selisih atau ketika ada perbedaan antara imbalan yang dialihkan atau harga akuisisi atau harga perolehan dengan ekuitas memegang saham atau aset bersih dari perusahaan yang akan diakuisisi itu ada perbedaan, seperti 5 juta sama 3.600.000 kan ada perbedaan. Ketika ada perbedaan seperti ini, kita lihat dulu yang menyebabkan perbedaan ini apa ya.
Nah, untuk mengetahui perbedaan ini, balik lagi teman-teman ke laporan posisi keuangan yang tadi. Di laporan posisi keuangan yang tadi, antara nilai tercatat dan nilai wajarnya itu ada persediaan, aktiva lancar, peralatan bersih, dan wesel bayar itu antara nilai wajar dengan nilai tercatatnya kan ada perbedaan, ada nilai wajar, ada nilai tercatat. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang kemudian kita alokasikan nih kelebihan biaya yang di langkah 1 itu, kemudian selisih-selisihnya tadi itu kemudian kita alokasikan atau kita masukkan ke akun-akun di mana akun-akun itu ada perbedaan antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya. Oke, tadi kita cek, oh nilai yang berbeda antara nilai wajar dengan nilai tercatat itu adalah persediaan, aktiva lancar lainnya, peralatan bersih, dan wesel bayar. Seperti itu, berarti teman-teman masuk ke langkah 2 yaitu alokasi selisih. Cara menghitung alokasi selisih itu ada rumusnya. Ya, ini agak lumayan detail Ibu jelaskan, jadi semoga teman-teman paham ya. Oke. Jadi untuk menghitung alokasi selisih, teman-teman harus tahu rumusnya. Rumusnya apa? Rumusnya adalah nilai wajar dikurangi nilai tercatat, ya, nilai wajar dikurangi nilai tercatat dapat selisih. Nah, selisih ini kemudian harus teman-teman kalikan dengan berapa persen perusahaan yang mengakuisisi perusahaan yang diakuisisi. Atau balik lagi ke soal yang tadi. Ibu ulangi lagi. Untuk menghitung alokasi selisih, teman-teman harus menggunakan rumus ini. Rumusnya nilai wajar dikurangi nilai tercatat sama dengan selisih. Kemudian selisih ini harus teman-teman kalikan dengan berapa persen perusahaan atau pen company ini mengakuisisi Sloan Company. Nah, dari persentase kepemilikan pen company itu, maka muncul yang namanya proporsi selisih. Oke, ini untuk menghitung alokasi selisih ya. Kemudian alokasi selisih ini harus teman-teman amortisasi. Nah, masuk ke kolom amortisasi. Oke, ini kolom amortisasi. Paham ya? Kita hitung dulu alokasi selisihnya. Oke, tadi kan ada nilai wajar dan nilai tercatat dari 4 akun yang berbeda-beda. Ada persediaan, aktiva lancar, peralatan bersih, dan wesel bayar. Nanti kita masukkan untuk menghitung alokasi selisih. Teman-teman buat tabel, kemudian di atasnya ini buat rumusnya nilai wajar dikurangi nilai tercatat sama dengan selisih dikali persentase kepemilikan dapat proporsi selisih, seperti itu. Oke, yang di laporan keuangan tadi, yang di laporan posisi keuangan ini, angka-angka yang berbeda antara nilai tercatat dan nilai wajarnya ini kita pindahkan ke langkah nomor 2 tadi ya, teman-teman. Oke, teman-teman pindahkan, teman-teman catat dulu nilai wajarnya, baru teman-teman catat yang nilai tercatatnya. Teman-teman ketik atau teman-teman tulis. Oke, untuk persediaan di laporan posisi keuangan tadi, nilai wajarnya itu 4 juta. Sedangkan nilai tercatatnya sebesar 3 juta. Balik lagi, ini dinilai terlalu tinggi atau dinilai terlalu rendah? Oke, ini dinilai terlalu tinggi karena nilai wajarnya lebih besar daripada nilai tercatat. 4 juta dikurangi 3 juta berarti ada perbedaan nominal, perbedaan biaya atau ada selisih sebesar 1 juta. Oke, ini ada selisih 1 juta. Kemudian selisih 1 juta itu harus kita dikalikan dengan berapa persen sih pen company mengakuisisi Sloan Company. Jadi di situ pen company mengakuisisi Sloan Company sebesar 30%. Berarti selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat 1 juta ini teman-teman kalikan dengan 30%. Berarti dapat 300.000, seperti itu. Kemudian lanjut. Aktiva lancar lainnya nilai wajarnya 3.100.000, sedangkan yang tercatatnya 3.300.000, dapat selisihnya minus 200 juta. Minus 200 juta dikali 30% dapat proporsi selisihnya sebesar
minus 60%. Ya, ini dinilai terlalu rendah. Kemudian peralatan bersih. Peralatan bersih itu nilai wajarnya 8 juta, nilai tercatatnya 5 juta, selisihnya berarti 3 juta. Dinilai terlalu tinggi. 3 juta ini kemudian dikali dengan persentase kepemilikannya si perusahaan, si pen company 30%, berarti 3 juta dikali 30% bersama dengan 900.000 rupiah. And terakhir, di sini ada wesel bayar. Wesel bayar. Untuk wesel bayar, di sini nilai wajarnya 1.800.000, kemudian yang tercatatnya 2 juta. Selisihnya adalah minus 200 juta. Selisihnya minus 200 juta. Kemudian dikali dengan persentase kepemilikan sebesar 30%, dapatnya 60.000. Lah Bu, itu kenapa 60.000-nya tidak negatif? Soalnya kan nilai wajarnya lebih besar daripada nilai tercatat. Nilai wajarnya kan lebih kecil daripada nilai tercatat. Seharusnya kan 1.800.000 dikurangi 2 juta kan seharusnya minus kan Bu. Tapi kenapa di situ malah plus? Balik lagi, ini adalah konsep dari liabilitas. Liabilitas itu ketika bertambah berarti dia letaknya ada di kredit. Kalau dia berkurang letaknya ada di debit, seperti itu ya. Di sini kan nilai wajarnya 1.800.000, sedangkan yang tercatatnya 2 juta. Berarti kan ada perbedaan nih sebesar 200 juta. Kan 200 jutanya sebenarnya untuk 100% kepemilikan, tapi karena perusahaan pen company hanya belinya 30%, berarti kan kita harus mencari berapa sih posisi selisihnya? Posisi selisihnya 60.000. Kenapa dia positif? Karena nilai wajarnya 1.800.000. Untuk menutupi agar sama besarnya dengan nilai tercatat, berarti kan nilai wajarnya itu harus ditambah 200 juta, seperti itu, ya kan? 200.000. Agar nilainya sama kan harus ditambah 200.000, berarti minus. Minus itu kan berarti sama dengan dia itu menambah hutangnya, seperti itu kan. Tapi kan di sini si liabilitasnya itu harus berganti ke positif, berarti liabilitasnya itu berkurang sebesar 60.000. Ini kalau dilihat dari posisi dari posisi liabilitasnya seperti itu. Atau ginilah, kalau ketentuannya ini sudah dijelaskan di sini. Ibu ulangi lagi seperti ini ya. Teman-teman catat ya. Ketika nilai wajar aset lebih besar dari nilai tercatat, berarti selisihnya itu adalah positif. Oke. Ketika nilai wajar aset lebih besar daripada nilai tercatat, maka selisihnya adalah positif. Sebaliknya, ketika aset nilai wajarnya lebih kecil daripada nilai tercatat, maka kita akui sebagai negatif. Tapi kebalikan dengan wesel bayar. Wesel bayar ketika nilai wajarnya lebih kecil daripada nilai tercatat, maka proporsi selisihnya itu kita tidak akui sebagai negatif, tapi kita akui sebagai positif. Soalnya nominal dari nilai wajarnya itu berkurang 60.000 kalau dia mengakuisisinya sebesar 30%, seperti itu. Paham ya? Kalau nilai tercatatnya nilai wajar aset lebih besar daripada nilai tercatat berarti positif. Kemudian ketika aset nilai wajarnya lebih kecil daripada nilai tercatat, kita catat negatif. Tapi kebalikan, ketika wesel bayar
nilai wajarnya lebih kecil daripada nilai tercatat, maka akan kita catat positif ya. Positif, negatif, positif, positif. Nah, semuanya ini kemudian kita jumlahkan, maka didapat sebesar 1.200.000. Nah, 1.200.000 ini harus kita bandingkan dengan selisih. Kan selisih ini di langkah 1 harus kita alokasi, harus kita distribusikan ke masing-masing aktiva dan liabilitas yang mana nilai wajar dan nilai asetnya berbeda kan ya. Kan sudah kita alokasikan nih, sudah kita alokasikan, sudah kita masukkan ke akun-akun tersebut. Tapi ternyata ketika kita alokasikan, ternyata jumlah alokasinya itu hanya 1.200.000. Berarti kan ada 200.000 lagi untuk menutupi alokasi selisih ini. Nah, ketika tidak ada lagi aset dan liabilitas yang bisa kita alokasikan, maka selisihnya tersebut 1.200.000 dikurangi dengan 1.400.000 selisih tadi, maka sisanya yang 200.000 ini harus kita alokasikan ke goodwill seperti itu. Sehingga total aset dan liabilitas dengan goodwill itu harus sama dengan total selisih atau diferensial di langkah 1. Ya, ini sudah Ibu buatkan. Jadi selisih atau diferensial itu harus sama jumlahnya dengan alokasi selisih. Sama-sama 1.400.000 ya. Teman-teman harus cek dulu laporan posisi keuangannya si perusahaan yang diakuisisi. Teman-teman perhatikan laporan posisi keuangannya antara nilai wajar dengan nilai tercatat. Oke, kalau sudah ada perbedaan, teman-teman masukkan perbedaan-perbedaan dengan rumus-rumus ini. Setelah teman-teman jumlahkan semuanya, ternyata jumlahnya itu tidak sama dengan selisih atau diferensial atau kelebihan dia di angka 1, berarti teman-teman harus memasukkan selisih tadi ke dalam akun goodwill. Oke. Berarti total aset dan liabilitasnya 1.200.000 ditambah dengan goodwill 200.000, maka dapatlah alokasi selisihnya sebesar 1.400.000. Nah, 1.400.000 alokasi selisih ini wajib atau harus sama dengan selisih di langkah 1 seperti itu. Oke, ini juga Ibu sudah jelaskan. Ini jumlahkan dulu, setelah itu dibandingkan antara selisih di angka 1 dengan hasil penjumlahan. Jika tidak sama nominalnya dan terdapat selisih, maka selisihnya dimasukkan ke goodwill. Ini kan Ibu udah buat tanda panah ini kan. Ini semua teman-teman jumlahkan. Dapat 1.200.000, kemudian teman-teman bandingkan dengan selisih di langkah 1. Ketika ada perbedaan, teman-teman kurangkan perbedaannya berapa, kemudian perbedaannya itu teman-teman masukkan ke goodwill. Sehingga jumlah selisih di langkah 1 itu sama dengan jumlah di alokasi selisih, sama-sama dengan 1.400.000. Oke, untuk langkah selanjutnya di soal itu kan ada menghitung amortisasi, sebenarnya itu bisa kita kerjakan di langkah selanjutnya, tapi kita juga bisa langsung mengerjakan di tabel alokasi ini ya. Jadi ketika teman-teman sudah menghitung alokasi selisihnya berapa, kemudian di dalam PSAK 22 alokasi selisih ini harus kita amortisasi. Oke. Untuk amortisasi itu kan sudah Ibu jelaskan juga di dalam soalnya. Ya, di dalam soalnya, di tabel soalnya ini sudah Ibu jelaskan. Amortisasinya itu berapa saja. Untuk persediaan dijual 100%, aktiva lancar juga dijual 100%. Kemudian peralatan bersih disusutkan selama 20 tahun. Atau tingkat amortisasinya 5%. Begitu juga dengan hasil bayar. Jatuh temponya 5 tahun, tingkat amortisasinya 20%. Oke.
Jadi teman-teman harus menghitung amortisasi dari alokasi selisih yang ada di langkah 2 tadi. Jadi teman-teman mengerjakannya bisa di langkah 2 ya untuk amortisasi selisih. Oke, untuk amortisasi selisih tadi kan ada soalnya tuh persediaan sama aktiva lancar. Persediaan sama aktiva lancar itu terjual 100%, berarti 300.000 dikali 100%, maka dapatlah minus 300.000. Ya, kenapa minus Ibu? Ini karena sudah terjual, berarti harus dihapuskan 300.000. 300.000 ini kan masih ada nih persediaannya di perusahaan. Tapi karena persediaannya ini sudah terjual, berarti harus kita hapuskan angka atau nominal persediaan. Cara menghapuskannya seperti apa? Kalau seandainya dia di proporsi selisihnya itu positif, berarti untuk menghapuskan di amortisasi selisih harus teman-teman kurangi dengan negatifnya 300.000. Jadi 300.000 teman-teman amortisasi teman-teman hapuskan biar angkanya 0, berarti teman-teman kurangkan dengan 300.000. Berarti 300.000 positif, kemudian ketika diamortisasi teman-teman negatifkan 300.000. Jadi nanti angkanya jadi 0 seperti itu. Kemudian aktiva lancar lainnya, selisih proporsi selisihnya itu minus 60.000, kemudian dia terjual 100%, balik lagi, biar angkanya 60.000 dihilang, berarti teman-teman harus diamortisasinya teman-teman buat positif, berarti minus 60.000 ditambah dengan 60.000 itu kan artinya 60.000 dikurangi 60.000 dapat 0 seperti itu. Ini amortisasi maksudnya adalah menghapuskan ya, menghapuskan. Oke, kemudian untuk peralatan bersih. Untuk peralatan bersih, proposisinya tadi kan 900.000. Nah, di dalam soal itu kan Ibu sudah sampaikan peralatan bersih ini umur ekonomisnya 20% atau tingkat amortisasinya sebesar 5%. Jadi sebenarnya teman-teman bisa menghitung amortisasinya secara langsung 900.000 dibagi 20 tahun, ya 900.000 dibagi 20 tahun itu nanti dapatnya 45.000, atau teman-teman juga bisa mencarinya 900.000 dikali 5%, sama hasilnya nanti 45.000. Jadi teman-teman bisa menggunakan dua cara ya untuk amortisasi. Teman-teman bisa bagi dengan umur ekonomisnya, atau teman-teman bisa kali dengan tingkat persentase amortisasinya, seperti itu. Oke, kemudian masuk ke wesel bayar. Wesel bayar di mana posisi selisihnya itu 60%. Di dalam soal itu di amortisasi tingkat amortisasinya 20%, atau teman-teman bisa juga menghitung amortisasinya dengan membagi umur ekonomisnya 5 tahun, berarti 60% dibagi 5 tahun dapat 12.000, sama juga dengan 60.000 dikali 20%, angkanya juga sama sebesar 12.000, seperti itu. Oke, pahamnya teman-teman sampai sini. Jadi di langkah kedua itu teman-teman bisa hitung sekaligus, bisa menghitung proporsi selisih sekaligus teman-teman bisa menghitung amortisasi. Oke, yang jelas ketika di proporsi selisih itu positif, berarti di amortisasi harus negatif. Begitu juga ketika di proporsi selisihnya negatif, berarti di amortisasinya itu harus positif. Sehingga angka-angkanya ini ada di proporsi selisih ini harus dihapuskan. Makanya akunnya itu berganti positif, di sini positif, di sini negatif, di sini negatif, kemudian di amortisasinya positif, seperti itu. Paham ya teman-teman semua?
Oke, ini juga Ibu sudah buatkan catatan. Ketika nilai wajar liabilitas lebih kecil daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya adalah positif, bukan negatif. Dikarenakan saldo normal liabilitas ada di kredit atau negatif, sehingga rumus matematikanya negatif tambah negatif sama dengan positif. Ini kalau secara matematikanya ya. Oke, kalau secara akuntansinya tadi Ibu sudah jelaskan seperti apa. Oke. And then masuk ke langkah ketiga. Paham ya teman-teman ya, pokoknya kalau ada yang tidak dipahami dari penjelasan Ibu, silakan hubungi Ibu ya. Nanti Ibu akan coba menjelaskan kembali secara pribadi seperti itu. Oke, langkah 1, langkah 2 sudah kita kerjakan. Langkah ketiga sesuai dengan soal yang dimintanya adalah jurnal selama tahun 2015. Jadi jurnalnya itu ada 1, 2, dan 3. Ya, untuk langkah 3 jurnalnya itu ada 3. Jurnal yang pertama itu adalah jurnal perolehan investasi. Jurnal perolehan investasi tadi kan Pen Company harus mengeluarkan beban konsultasi dan penerbitan saham. Jadi kita catat beban konsultasi dan penasehat sebesar 50.000 di debit, kemudian beban ini adalah penerbitan saham sebesar 100.000. Jadi kasnya berapa? Kasnya sebesar 150.000. Oke ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman harus menghitung berapa sih imbal yang dialihkannya dan pengaruhnya sama investasi seperti apa. Oke, setelah teman-teman menjurnal biaya yang dikeluarkan oleh Pen Company, selanjutnya teman-teman akan menghitung yang kas sama saham yang tadi. Oke, tadi kan mengeluarkan kas 2 juta, kemudian saham biasanya ini 2 juta. 2 juta dapat dari mana, Bu? 2 juta ini didapat dari 200.000 lembar saham dikali dengan nilai nominalnya sebesar $10. Berarti dapatlah saham biasanya sebesar 2 juta. Kemudian tambahan modal di setor. Tambahan modal di setornya 900.000. Bu, dapat dari mana tambahan modal di setor 900.000? Teman-teman harus mencari atau menghitung dengan format yang seperti ini. Ya, ini formatnya. Nilai wajar 200.000. Ya, 200.000 lembar saham dikali $15. Dapatlah saham dengan nilai wajarnya, nominalnya atau jumlahnya 3 juta. Kemudian dikurangi dengan nilai nominal saham 200 lembar saham dikali $10. Jadi sahamnya untuk nilai nominal sebesar 2 juta. Kita jumlahkan, kita kurangkan 3 juta dikurangi 2 juta, maka selisihnya kita akui sebagai tambahan modal di setor. Kemudian di dalam soal kan selengkap ini juga mengeluarkan biaya tambahan. Biaya tambahannya itu ada penerbitan saham. Nah, biaya penerbitan saham ini termasuk sebagai pengurang di tambahan modal di setor. Ibu ada jelaskan di pertemuan kedua di bab 1 Ibu ada jelaskan. Jadi penerbitan saham itu akan mengurangi tambahan modal di setor. Oke, berarti tambahan modal di setornya 1 juta dikurangi beban tangguhan atau beban penerbitan sahamnya sebesar 100.000, maka didapat nilai tambahan modal di setor bersihnya sebesar 900.000. Jadi kita jurnalkan 2 juta kas, kemudian 2 juta saham biasa dikali nilai nominal, kemudian ditambah dengan tambahan modal di setor yang didapat dari perhitungan ini, kemudian ditambah dengan beban penerbitan saham sebesar 100.000. Teman-teman jumlahkan semuanya ini, jumlahnya ini kemudian teman-teman masukkan ke debit. Debitnya apa? Debitnya adalah investasi pada Sloan Company seperti itu. Paham ya teman-teman? Angka-angkanya sebenarnya itu bisa teman-teman dapatkan di langkah pertama di biaya perolehan ini. 5 juta. 5 juta itu kalau kita nanti rincikan lagi, 2 juta itu tunai. 3 juta ini kan saham biasa, tapi kan sebenarnya bukan saham biasa, ini kan nilai wajar. Tapi kan kalau kita jurnal untuk perolehan investasi itu kan harus teman-teman perhatikan ini antara nilai nominal sama nilai wajarnya itu ada perbedaan atau tidak. Nah, perbedaan itu kita masukkan ke tambahan modal di setor sehingga ya ada
Ada perhitungannya seperti ini, kemudian jurnalnya juga lebih dirincikan. Saham biasa, nilai nominal, kemudian tambah modal di sektor, kemudian beban, seperti itu. Oke, itu langkah ketiga, jurnal selama tahun 2015. Nah, kemudian muncul lagi jurnal selama tahun 2015, yaitu pembayaran dividen. Oke. Jadi ketika ada dividen, nah kalau kita buka di metode ekuitas kan dividen itu akan mengurangi investasi pada perusahaan yang diakuisisi. Berarti ini piutang dividen 300 juta pada investasi pada seloan 300.000 ya. Dividen itu akan mengurangi investasi pada seloan company. Ingat, dividen akan mengurangi investasi pada seloan company. Jadi ketika ketika dividen diumumkan itu piutang dividen pada investasi pada seloan company atau perusahaan yang diakuisisi. Tapi kalau tadi soalnya itu apa ya, dibayarkan, kalau dibayarkan berarti bukan piutang dividen tapi kas pada investasi pada seloan company. Tapi kalau dia hanya mengumumkan berarti piutang dividen pada investasi seloan company. Dalam soal kan dijelaskan seloan company membayar dividen atau mengumumkan dividen sebesar 1 juta. 1 juta ini untuk 100% kepemilikan. Tapi kan di sini masalahnya parent company hanya mengakuisisi sebesar 30%. Berarti parent company mendapatkan dividen sebesar 300.000. Didapat dari 1 juta dikali 30% kepemilikan dapatlah 300 juta. Jurnalnya piutang dividen pada investasi pada seloan company seperti itu. Oke, paham ya, dividen itu akan mengurangi investasi pada seloan company atau akan mengurangi investasi pada perusahaan anaknya. Ini sudah Ibu jelaskan juga di tabel di pertemuan kedua. Pertemuan ketiga, mohon maaf. Kemudian sudah dapat nih jurnal untuk penerimaan dividen. Selanjutnya adalah jurnal untuk pelaporan laba. Jadi di soal disebutkan seloan company itu melaporkan laba bersih sebesar 3 juta. Ya, melaporkan laba bersih sebesar 3 juta dikali dengan 30% kepemilikan, sehingga laba yang diterima oleh si parent company sebesar 900 juta. Ingat lagi di catatan minggu lalu Ibu sampaikan kalau menggunakan metode ekuitas, penerimaan dividen atau pengumuman dividen itu akan mengurangi investasi pada perusahaan yang diakuisisi. Tapi untuk penerimaan laba itu akan menambah laba dan menambah investasi dari perusahaan yang diakuisisi seperti itu. Paham ya teman-teman semua? Ibu ulangi. Untuk langkah ketiga jurnal selama 1 tahun itu ada 4. Sebenarnya tergantung juga sih sama contoh soalnya seperti apa atau macam soalnya seperti apa. Kalau di tugas ini itu jurnal selama setahunnya hanya ada 4. Yang pertama untuk menghitung biaya transaksi yang dikeluarkan, kemudian menghitung akuisisinya, harga akuisisinya dengan selisihnya seperti apa. Kemudian jurnal ketiga itu untuk menjurnal dividen, di mana dividen ini akan mengurangi investasi. Kemudian jurnal selanjutnya itu untuk pelaporan laba, di mana pelaporan laba itu akan menambah investasi dan juga akan menambah bagian laba, seperti itu. Labanya berapa? Labanya 3 juta. 3 juta itu untuk 100% kepemilikan. Tapi kan di sini masalahnya seloan company itu hanya mengakuisisi 30% kepemilikan. Sehingga yang didapatkan oleh parent company hanya $900.000 saja sesuai dengan persentase yang dimilikinya. Seperti itu. Oke, langkah selanjutnya semua
alokasi selisih ini, semua alokasi ini harus diamortisasi. Ini kan sudah ada tabel amortisasinya. Nah, tabel amortisasi atau angka-angka di amortisasi selisih ini kemudian harus teman-teman jurnal ya. Semua ini teman-teman harus jurnal. Oke, ini jurnalnya. Banyak jurnalnya itu sesuai dengan banyaknya akun yang diamortisasi ya teman-teman. Di sini kan yang diamortisasi itu ada 4. Berarti jurnalnya itu juga ada 4. Oke. Pertama yang akan kita jurnal itu adalah amortisasi untuk persediaan. Oke, dicatat ya teman-teman. Ketika amortisasinya itu negatif, ketika amortisasinya negatif, berarti jurnalnya adalah bagian labanya di debit, kemudian investasi pada seloan company-nya itu di kredit. Ibu ulangi, ketika amortisasinya negatif, artinya adalah amortisasi negatif ini akan mengurangi bagian laba. Amortisasi negatif akan mengurangi bagian laba, letaknya di debit, kemudian akan mengurangi juga investasi, letaknya di kredit. Paham ya? Ini akun normalnya kan sebenarnya laba itu di debit. Karena ini ada amortisasinya negatif, maka jurnalnya itu bagian labanya di debit, kreditnya adalah investasi. Nominalnya berapa? Tinggal teman-teman pindahkan saja. Nominal 300.000 ini teman-teman pindahkan. Bagian laba bagian laba 300, kemudian investasinya 300 seperti itu. Pahami ya teman-teman? Dipahami ya? Ulangi lagi lah. Ketika amortisasinya negatif, berarti amortisasi ini akan mengakibatkan bagian labanya di posisi debit dan bagian investasinya itu ada di kredit. Oke, bagian labanya di debit, sedangkan investasinya ada di kredit. Itu ketika amortisasinya negatif. Tapi ketika amortisasinya positif, amortisasi positif berarti akan menambah laba dan juga akan menambah investasi. Kalau investasi bertambah itu ada di debit, sedangkan untuk bagian laba bertambah itu ada di kredit. Jadi ketika, Ibu ulangi, ketika amortisasinya positif, berarti amortisasi positif akan menambah laba dan akan menambah investasi. Amortisasi positif, jurnalnya adalah investasi di debit, bagian labanya di kredit sebesar 60.000. Paham ya? Amortisasi negatif, bagian labanya di debit, investasi di kredit. Tapi kalau amortisasinya positif, investasi di debit, bagian labanya di kredit. Angkanya tinggal teman-teman pindahkan saja. Yang harus teman-teman perhatikan adalah jurnalnya seperti apa. Oke, next. Itu untuk aset ya. Masih tetap aset. Masih tetap aset. Di sini juga amortisasinya negatif 45.000. Oh, mohon maaf, ini bukan 180.000 ya, ini 45.000 ya. Mohon maaf, ini sudah Ibu perbaiki ya. Teman-teman semua yang di rumah ini 45.000. Oke. Berarti ketika amortisasinya negatif, berarti jurnalnya bagian laba di debit, investasinya di kredit, seperti itu. Paham ya teman-teman? Itu untuk aset. Ibu ulangi. Ketika amortisasinya aset itu positif, berarti
bagian labanya bertambah, investasinya juga bertambah. Bertambah di mana? Untuk laba, kalau dia bertambah itu ada di kredit, sedangkan untuk asetnya, untuk investasinya ada di debit, itu kalau amortisasinya positif. Tapi kalau amortisasinya negatif, berarti kebalikan. Labanya di debit, sedangkan investasinya ada di kredit. Itu untuk aset ya teman-teman. Tapi kalau untuk liabilitas beda lagi. Liabilitas kebalikan. Kalau liabilitas kalau amortisasinya negatif berarti investasinya di debit dan bagian labanya di kredit ini bertambah ya. Oke, pertama ya, kalau amortisasinya negatif untuk liabilitas, maka bagian labanya bertambah di kredit dan investasinya juga bertambah di debit. Paham ya teman-teman ya? Ini Ibu juga sudah buatkan keterangannya, teman-teman tinggal dibaca ya. Kapan nilai terlalu tinggi, kapan nilai terlalu rendah, itu teman-teman tolong dibaca ya. Ini sudah Ibu buat keterangannya, silakan dibaca. Oke, selanjutnya langkah kelima. Langkah kelima itu teman-teman diminta untuk menghitung perolehan nilai investasi. Balik lagi di pertemuan ketiga, di bab kedua, Ibu sudah membuatkan rumus untuk menghitung investasi dan juga menghitung laba. Untuk menghitung investasi, berarti teman-teman harus jumlahkan saldo awal. Ada saldo awalnya 5 juta, ini dari langkah pertama, 5 juta, saldo awalnya 5 juta. Kemudian dividen diterima. Dividennya berapa, Bu? Ya, cek jurnal. Cek jurnal nomor langkah ketiga, jurnal langkah ketiga. Di sini ada dividennya 300.000, ini di kredit ya. Teman-teman untuk menghitung berapa nilai investasinya atau berapa bagian labanya, sebenarnya teman-teman kembali ke jurnal ya. Teman-teman kembali ke jurnal. Jurnal di langkah ketiga dan langkah keempat. Oke. Jadi untuk menghitung langkah kelima itu teman-teman harus menghitung perubahan nilai investasi. Ada saldo awal. Saldo awal ini harga akuisisinya sebesar 5 juta. Kemudian dividen diterima yang tadi di langkah ketiga, dividen yang diumumkan sebesar 100 juta, tapi hanya habis 30%, berarti ada 300.000. Ingat ya, ketika dividen diterima, maka dividen itu akan mengurangi investasi. Balik lagi ke jurnalnya yang ini sayangnya, teman-teman semuanya. Jurnalnya kan di sini ketika ada investasi, ada dividen, maka dividen itu akan mengurangi investasi. Oke, ketika ada dividen berarti akan mengurangi investasi. Berarti saldo awal 5 juta dikurangi dividen 300.000. Kemudian ditambah bagian laba, balik lagi kita cek jurnalnya. Di langkah ketiga. Langkah ketiga bagian labanya bertambah 900.000 untuk pelaporan laba 900.000. Ya, kalau di kredit berarti bagian labanya bertambah. Berarti di sini bagian laba entitas asosiasinya sebesar 900.000. Kemudian di langkah selanjutnya di amortisasi selisih di jurnal yang nomor langkah 5. Di langkah keempat. Di langkah keempat itu kan ada amortisasi untuk persediaan, alat timpalan lainnya, peralatan bersih dan hasil bayar. Dan Ibu juga sudah jelaskan ketika amortisasinya positif, berarti dia akan menambah investasi. Tapi kalau dia amortisasinya negatif, dia akan mengurangi investasi itu untuk aset. Tapi sebaliknya, kalau amortisasinya negatif, berarti dia juga akan mengurangi
investasi seperti itu. Oke, kemudian sudah didapatkan ya jumlahnya saldo awal dikurangi dividen diterima ditambah bagian laba dikurangi amortisasi negatif ditambah dengan amortisasi positif dikurangi amortisasi negatif dikurangi lagi dengan amortisasi negatif sehingga dapatlah nilai investasi akhirnya sebesar 5.303 seperti itu. Paham ya teman-teman? Pokoknya semuanya ini balik lagi dengan jurnalnya. Oke, kayaknya Ibu ada kesalahan deh di wesel bayar. Wesel bayar ini kan investasinya bertambah ya kan, kemudian bagian labanya juga bertambah. Tapi di sini Ibu catat malah kebalikan, amortisasi wesel bayar itu malah mengurangi nilai investasi. Jadi yang benarnya seperti apa? Amortisasinya itu apakah amortisasi negatif dari wesel bayar atau liabilitas itu akan mengurangi atau malah akan menambah. Oke, teman-teman cek lagi. Kita bantu cek ya. Ibu sebenarnya di sini tidak ingin membuat teman-teman bingung, hanya Ibu ingin mengecek kejelian teman-teman. Apakah ini positif atau negatif seperti itu. Oke ya, teman-teman bisa cek bukunya seperti itu. Oke, teman-teman bisa cek bukunya atau bisa cek modulnya yang lalu-lalu ketika nilai wajarnya lebih besar daripada nilai bersihnya, nilai wajarnya itu lebih besar daripada nilai tercatat seperti apa. Oke. Sudah dibuka modulnya kemarin ketika nilai wajarnya lebih besar daripada nilai tercatat bagaimana ya? Oke, kalau nilai wajarnya lebih besar daripada nilai tercatat berarti dia itu positif ya, teman-teman. Kemudian amortisasi positif itu akan menambah amortisasi positif itu akan menambah investasi dan liabilitas seperti itu. Oke, tapi kalau amortisasinya negatif berarti akan mengurangi akan mengurangi investasi dan liabilitas. Oke, jadi gimana nih untuk utang wesel bayar ini apakah mengurangi atau menambah investasi dan akan menambah investasi dan bagian laba. Oke, dicek dulu menambah atau mengurangi. Oke, kalau seperti ini berarti Ibu salah atau gimana? Udah dapat jawabannya? Jurnalnya terbalik atau bagaimana ya? Ada yang tahu? Sudah dicari? Oke, ada kesalahan di sini. Kesalahannya apa? Jadi ketika amortisasinya negatif, berarti di sini jurnalnya juga berubah ya. Kalau negatif berarti di sini bagian laba atas loan
company di debit 12.000, kemudian di kreditnya berarti kebalikan. Kalau dia amortisasinya negatif, berarti amortisasi negatif itu akan mengurangi investasi pada Sloan Company. Seperti itu, sebesar 12.000. Dari jurnal ini berarti kita bisa cek kembali di perhitungan. Oke, yang dari jurnal ini berarti kita bisa perbaiki atau kita tadi salah jurnal. Oke. Di sini saya salah jurnal. Ketika amortisasinya negatif, berarti amortisasi negatif itu akan mengurangi bagian laba dan juga akan mengurangi investasi pada Sloan Company atau perusahaan yang diakuisisi. Kemudian untuk menghitung perubahan nilai investasi, berarti teman-teman harus menghitung semua nominal yang ada di jurnal ini. Oke. Teman-teman harus menghitung nominal yang ada di jurnal nomor 3 dan 4. Untuk menghitung perubahan nilai investasi itu rumusnya saldo awal dikurangi dividen, ditambah bagian laba, ditambah amortisasi positif. Ibu ulangi lagi ya. Oke, Ibu ulangi. Saldo awal. Untuk menghitung nilai investasi itu saldo awal ditambah dividen dikurangi dividen ditambah bagian laba dikurangi dengan amortisasi negatif ditambah amortisasi positif dikurangi dengan amortisasi negatif dikurangi dengan amortisasi negatif sehingga saldo akhir dari investasi per 31 Desember 2015 sebesar 5.303.000. Sudah benar belum ya Ibu jumlahkan? Kita cek. Oke, 5.303. Oke, teman-teman ya. Sudah dapat angka-angkanya. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman harus menghitung perubahan bagian laba entitas asosiasi. Ya, menghitung perubahan bagian laba entitas asosiasi atau menghitung perubahan bagian laba atas Sloan Company seperti itu. Cara menghitungnya bagian laba 900.000 di jurnal nomor 3 dikurangi dengan amortisasi negatif ditambah dengan amortisasi positif, kemudian dikurangi dengan amortisasi negatif dan dikurangi dengan amortisasi negatif, maka didapat jumlahnya sebesar 603.000 seperti itu. Paham ya teman-teman semuanya? Jangan sampai lupa langkah-langkahnya seperti apa. Oke. Diingat tadi apa yang harus teman-teman cek kembali ya terkait dengan hasil bayar ini, bagaimana penjelasannya. Ibu ingin dengarkan penjelasan dari teman-teman semua terkait dengan hasil bayar. Oke, begitulah penjelasan dari tugas ini. Kalau teman-teman tidak paham, silakan teman-teman putar lagi rekaman ini berulang-ulang sampai teman-teman paham. Tapi dengar suara saya kok makin nggak paham ya, Bu. Oke, please contact me on my WA. Saya bisa di WA atau Bu, saya mau Ibu menjelaskan lebih detail lagi, Bu. Pakai share screen. Oke, just call me and say, Bu, saya share link Google Meet ya Bu, nanti saya mau nanya nih mana yang nggak jelas, nanti Ibu tolong jelaskan seperti itu. Jadi teman-teman bisa menanyakan
apa namanya, penjelasan dari tugas 1, tugas 2-nya secara rinci. Kalau mau secara pribadi silakan hubungi Ibu. Yang jelas ini adalah langkah-langkah dalam menjawab tugas 1 dan tugas 2 seperti itu. Oke ya, perhatikan lagi untuk menghitung perubahan nilai investasi itu saldo awal dikurangi dividen diterima ditambah laba dikurangi amortisasi negatif, ditambah amortisasi positif, dikurangi amortisasi negatif, dikurangi amortisasi negatif. Semua angka-angka di langkah kelima ini diambil dari jurnal nomor 3 dan 4. Yang ada kata-kata bagian laba, ada kata-kata investasi itu yang teman-teman ambil angka-angkanya, teman-teman masukkan ke dalam langkah kelima dan langkah keenam. Tinggal teman-teman cek kalau seandainya bagian labanya di debit, berarti bagian laba di debit itu akan mengurangi bagian laba. Tapi kalau bagian labanya di kredit, maka bagian labanya itu akan menambah bagian laba seperti itu. Begitu juga kalau investasinya di debit akan menambah investasi. Kalau investasinya di kredit berarti akan mengurangi investasi seperti itu. Paham ya teman-teman semuanya? Oke, untuk menambah tingkat pemahaman teman-teman semuanya dalam menguasai materi di bab kedua ini, saya sudah menyediakan soal tambahan. Mohon maaf ya kalau banyak tugas. Sebenarnya tugas-tugas ini Ibu berikan untuk membantu teman-teman semua agar bisa paham materi yang teman-teman pelajari. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat saja tugas teman-teman yang teman-teman kerjakan. Di sini tugas 3. Tugas 3 ini masih terkait dengan pelaporan kepemilikan perusahaan. Ya, tugas ini Ibu ambil dari bukunya Dwi Martani 2016 di soal 22 halaman 58. Oke, di sini ada PT Investor mengakuisisi 40% PT Investi, harganya 250 juta. Pada saat akuisisi nilai ekuitas PT Investi berarti nilai ekuitas pemegang saham Investi itu 500 juta. Oke, investor memiliki pengaruh yang signifikan. Pada saat akuisisi tidak terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat seluruh aset dan liabilitas kecuali ya berarti nilai wajar dan nilai tercatatnya itu sama ya antara nilai wajar dan nilai tercatatnya sama kecuali itu ada persediaan mesin dan tanah. Persediaan mesin tanah antara nilai wajar dan nilai wajar dengan nilai tercatatnya itu angka atau nominalnya berbeda seperti itu. Ya, saya ulangi, pada saat akuisisi tidak terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat kecuali persediaan mesin dan tanah. Untuk nilai wajar persediaan lebih rendah, berarti nilai persediaan ini dinilai terlalu rendah 25 juta, berarti nilai tercatatnya itu lebih besar daripada nilai wajar. Nah, selisihnya itu 25 juta. Ini adalah selisih ya. Ini 25 juta, kemudian 50 juta, 100 juta. Ini adalah hasil dari pengurangan nilai wajar dikurangi nilai tercatat. Jadi di tabel 2 itu kan ada tabel menghitung nilai wajar dikurangi nilai tercatat. Kemudian dapat selisih. Nah, untuk 25 juta, 50 juta, dan 100 juta ini sudah selisihnya ya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi menghitung nilai wajarnya berapa, nilai tercatatnya berapa, kemudian selisihnya berapa. Itu sudah bonus dari soal. Jadi teman-teman tidak perlu menghitung selisihnya, langsung di sini dibuatkan selisihnya 25 juta untuk persediaan, kemudian 50 juta untuk mesin dan 100 juta untuk tanah. Tinggal teman-teman pahami lagi kalau nilai wajar persediaan lebih rendah itu maksudnya dicatat terlalu tinggi atau dicatat terlalu rendah seperti itu. Ya,
kemudian untuk persediaan itu terjual 100%, sedangkan mesin itu memiliki umur ekonomis 4 tahun, berarti harus diamortisasi ya. Kemudian melaporkan laba 150 juta dan dividen 80 juta. Yang diminta goodwill-nya berapa, kemudian ya tercatat investasi disajikan berapa, jurnal yang dibutuhkan selama tahun 2015 berapa. Kalau dari buku dia mintanya hanya 3 ini, tapi Ibu ingin melatih lagi tingkat pemahaman teman-teman. Jadi silakan teman-teman jawab 3 yang diminta ini menggunakan 6 langkah dalam pengerjaannya seperti di tugas 2 yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke teman-teman semuanya, demikian penjelasan dari Ibu untuk tugas 1 dan tugas 2. Ingat jikalau ada pertanyaan atau masih ada yang tidak bisa teman-teman pahami, silakan teman-teman tanyakan langsung kepada Ibu. Oke? Terima kasih perhatiannya. Tugas ini langsung dikerjakan. Ibu kasih waktu sesuai dengan yang ada di Sikuli berapa lamanya. Ketika sudah ada batas waktu yang sudah Ibu berikan, langsung dikumpulkan, tidak ada keterlambatan dalam pengumpulan ya. Yang jelas Ibu sudah menjelaskan jawabannya di tugas 1, tugas 2. Tugas 2 ini sebagai gambaran teman-teman untuk menjawab pertanyaan di tugas 3. Oke, terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Ingat selalu jaga kesehatan dan selalu berpikir positif dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Kita akhiri pertemuan ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live meeting ya.